Halo, Ibu sudah siap? Assalamualaikum. Sehat? Tidak. Baik. Sebelum pembelajaran dimulai, coba Ibu mau cek terapian dulu. Ayo berdiri semua dulu. Coba. Sudah pakai besi belum? Sudah. Sudah tinggal? Sudah. Duduk kembali. Pembelajaran dimulai. Ayo, ketua kelas dipimpin doa. Mulai karena kita berdoa jalan pada masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Akan melakukan present terlebih dahulu. Anissa, ya, Bedila, Dinda, Diva, Dwi Fitriani, ya, Dwi Putri, Dwi Septia, Naila Tusafaah, Nur Komaria, Nurul Hidayati, Rani, Titi Novi, Sofi, masih semangat? Sudah makan kan ya? Sama. Karena tadi memang hujannya deras sekali, alhamdulillah kita bisa pembelajaran di sini. Coba Mas kalau masih semangat, biar tambah semangat, menumbuhkan rasa nasionalisme dalam diri kita. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdiri dulu. Ayo berdiri. Yang mungkin, ayo, monggo, ayo dok. Sudah? Nah.
Ini sesuai dengan pemberitahuan Bu Fadik yang minggu kemarin. Kalau sekarang kita membahas tentang apa? Dengar apa? Kita hari ini akan membahas tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, sebelum itu Ibu mau tanya dulu. Kemarin kan kita sudah membahas tentang materi hak dan kewajiban warga negara. Nah, kita flashback dulu sebelum menginjak di materi apa itu pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Ibu mau tahu dulu, kira-kira masih ingat nggak anak-anak Ibu semua yang kemarin Ibu sampaikan kemarin? Dibaca lagi apa tidak? Nah, coba apa itu hak warga negara? Siapa tahu angkat tangan? Nah, ayo dong. Nah, pinter. Hak yang kita dapatkan sebagai warga negara. Contohnya apa? Katakan lagi. Nah, apa dong? Ada 3. Nah, dapat memilih agama sesuai keyakinan kita sendiri. Yang kedua, mendapatkan pendidikan. Yang ketiga, boleh berbicara, boleh mengemukakan pendapat. Nah, itu hak kita sebagai warga negara. Berarti ini. Kalau yang kedua sekarang kewajiban warga negara, siapa yang tahu? Angkat tangan. Ayo. Ayo Dok, sampai Dok. Kewajiban yang harus kita lakukan sebagai Nah, kewajiban yang harus kita lakukan sebagai warga negara. Contohnya Dok, ayo. Contohnya. Menaati lalu lintas. Mau gawe helm orang. Pakai. Bercukup umur apa orang? Gawe sepeda. Belum. Apalagi terus yang kedua apalagi? Ayo Nurul. Membayar pajak. Ayo wis dibayar apa ora pajak sepedae. Aja nggowo tok tapi enggak dibayar. Ayo yang terakhir yang ketiga. Loh. Kita sebagai peserta didik di sini harus menaati peraturan yang ada di sekolah. Ibu mau tanya, kewajiban kita di sekolah itu apa? Ayo. Kewajiban kita di sekolah benar tadi menaati peraturan di sekolah. Kalau hak kita di sekolah ini apa? Mendapatkan pembelajaran, mendapatkan kasih sayang oleh guru. Pinter-pinter. Nah, sekarang kita maju ke depan sekarang tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, kalau tadi haknya sudah jelas ya, terus kewajibannya sudah jelas. Sekarang pelanggaran hak. Nah, kalau pelanggaran berarti tidak dilakukan kan ya? Berarti kalau pelanggaran hak siapa yang tahu? Ayo. Ayo Dok. Apa pelanggaran hak? Yang keras suaranya. Tindakan yang melanggar hak orang lain sebagai warga negara. Contohnya apa? Apa contohnya? Apa? Main hakim sendiri, betul. Terus apa lagi? Kekerasan, pinter. Apa Dok? Pembulian. Nah, itu pelanggaran hak ya. Sekarang pengingkaran kewajiban. Nah, ayo, siapa yang tahu? Ayo, nggak apa-apa. Dua-duanya nggak apa-apa. Ayo, apa Dok? Tindakan mengabaikan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Contohnya apa? Yang diabaikan? Membuang sampah. Sekarang udah musim hujan. Kalau kita tidak cinta sama lingkungan, banjir sing rugi bukan kita sendiri ya, tapi juga merugikan orang lain. Tangan sih ya. Ibu. Nah, pembahasan sekarang ini
Ibu tujuannya dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dan tayangan video, nanti Ibu akan menayangkan video, ya, akan menayangkan video nanti anak-anak Ibu ini semua menganalisis kira-kira ini nanti masuk pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban, gitu ya. Nanti, Bu, apa itu Bu problem based learning? Nah, tahu nggak? Nggak tahu? Nggak apa-apa. Problem based learning ini sebuah model pembelajaran yang berkaitan dengan masalah. Jadi Ibu nanti ngasih sampai masalah yang berkaitan dengan materi kita tentang kasus pelanggaran ini. Nanti anak-anak menganalisis, nanti anak-anak membuat kelompok. Habis itu nanti kita didiskusikan. Yang terakhir di presentasi, gitu ya. Terus yang ketiga, dengan menggunakan model pembelajaran based learning dan tayangan video nanti, anak-anak dapat menganalisis penyebab sering terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, nanti di sini anak-anak tahu kira-kira apa saja sih penyebab terjadinya pelanggaran hak itu? Kira-kira apa saja sih yang menyebabkan pengingkaran kewajiban kita sebagai warga negara, gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya nanti anak-anak berdiskusi dan mempresentasikan hasil analisis tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Jadi pahami ya? Coba Ibu sekarang kepengen sampean membuat kelompok. Ibu kasih waktu 2 menit, ayo jadi 4 kelompok sekarang, ayo sekarang di bawah bukunya, ayo sekarang. Ayo sekarang. Ayo. Ini kan 13 orang ya, berarti nanti ada yang kelompoknya 4, yang lainnya 3, gitu ya? Tidak apa-apa, ayo. Sudah jelas ya? Coba Ibu masih belum lega ini ya. Tadi apa itu hak dan kewajiban sudah paham karena kita sudah membahas tentang materi ini minggu kemarin. Sekarang kita membahas tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban ya. Udah tahu kan tadi? Coba Ibu saya bagikan LKPD-nya terlebih dahulu. Ini kelompok 1. Mana kelompok 1? Oh iya, kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Sini loh. Nah, ini sebelum mengerjakan, Ibu mau kasih petunjuk pengerjaan terlebih dahulu. Nanti Ibu akan tampilkan video, itu ada 4 video karena memang anak-anak membagi kelompoknya jadi 4 kelompok. Nah, nanti setiap video pertama berarti dianalisis oleh kelompok
1, pinter. Yang video kedua dianalisis oleh kelompok 2. Yang ketiga dan seterusnya, gitu ya. Berarti nanti pilih ini kira-kira termasuk pelanggaran hak apa pengingkaran kewajiban sebagai warga negara, gitu ya. Jadi pahami, Ibu kasih waktu 30 menit untuk pengerjaannya, ya. Coba masih belum ya, tak putar kembali satu kali lagi. Yang kelompok 1 itu menganalisis video nomor 1 dan seterusnya. Sudah, ayo per kelompok dikerjakan waktunya 20 menit. Setiap kelompok itu mengerjakan kasus 1. Jadi setiap kelompok beda-beda maksudnya ya. Monggo dikerjakan. Ayo kerjasama. Namanya kerja kelompok itu dikerjakan bareng-bareng ya. Yes, ayo. Saya tampilkan PPT dulu yang kemarin. Nah, ya penjelasannya lama karena memang menganalisis beda-beda. Jadinya coba kasih waktu 30 menit.
Ibu terlalu cepat ya menerangkan tadi ya? Iya apa tidak? Agak. Kan emang itu seperti itu, tapi anak ibu kan mas, ya, udah paham ya, karena memang kan gini, kan memang kemarin kan kita memang sudah membahas tentang apa itu hak dan kewajiban warga negara kan. Nah hari ini kita hanya membahas, bukan hanya, kita membahas tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dan kasusnya, contoh kasusnya itu apa, tuh kan? Jadi kan cuma sedikit saja, anak itu wis pinter-pinter pokoknya. Ayo, nggak usah terburu-buru karena memang menganalisis kasusnya beda-beda dan pertanyaannya juga beda-beda ya. Jadi ibu kasih waktu 30 menit, nggak apa-apa. Sambil apa namanya dibuka bukunya, nggak apa-apa, buku paket, buku LKS, nggak apa-apa, dicari coba, nggak apa-apa. Kalau ada pertanyaan, monggo ditanyakan, nggak apa-apa, Dok. Ibu, tadi ibu terlalu cepat anunya ngomongnya, ulang lagi nggak apa-apa, masih banyak waktunya, nggak apa-apa. Ulangi. Ya, Mas paham. Oh, kecepatan ibu lelek ngomong ya Allah. Tapi paham ya, Dok ya? Alhamdulillah, mohon maaf. Terlalu bersemangat Ibu Reni, terlalu bersemangat. Ayo kerja kelompok diskusi dulu. Diputar lagi kan videonya? Iya. Untuk kelompok diinget-inget loh ya. Siki manja-manja iki anak ibu kita ini. Ya ada apa? Ibu kita cepet-cepet aja itu lahiran. Ini ngomong.
Pinten loh Ibu Putra. Udah? Yes. Nih, Ibu kasih lihat PPT-nya yang kemarin untuk pembahasannya. Nah. Masih semangat ya? Masih pagi. Nah, ini coba penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sudah kita bahas kan sebenarnya. Ayo, guys. Oh, yang pertama. Ini. Nah, ya. Gak apa-apa. Gini, Dok. Ibu Ibu kasih tahu lagi kalau kurang jelas tadi katanya Ibu kan kecepetan ngomong. Nah, terlalu menggebu-gebu. Gak apa-apa. Ditanyakan kembali enggak apa-apa. Memang kalau tadi kan Ibu hanya flashback saja yang tentang hak dan kewajiban warga negara kan memang sudah kita bahas minggu kemarin. Kalau ini kan memang tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, kasusnya, contoh kasusnya apa, kan? Kalau belum paham atau masih kurang jelas, nggak apa-apa, waktunya masih lama. Ya, ayo semangat.
Apa namanya, bukan berarti salah, tambah no. Mau menambahkan gitu Bapak Pandu? Saya mau menambahkan dari kelompok ini nggak apa-apa? Untuk ada susah-susah. Apa? Tulis nama kelompok masing-masing, terus apa namanya, sampean menganalisis tentang pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban, harus jelas ya. Jadi kelompok satu itu menganalisis tentang pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban, itu juga biar jelas nanti ya. Oke, seperti itu. Lu keliruan. Coba punya jam, Ibu kasih waktu 10.15 harus sudah selesai. Nah, 10.15. Sekarang masih kurang 2 menit. Ayo, apa-apa. Pak, ngapunten kalau tadi mungkin ada koneksi yang kurang bagus karena memang pakai HP, wifi-nya tidak nyampe di kelas. Ya Ibu, enggak apa-apa. Ya. Nggih, Pak. Pakai HP soalnya Pak di sini hujan deras, Bapak. Mulai tadi malam. Ini kok sinyalnya. Baik. Yo, udah selesai. Ya, enggak apa-apa.
Kenapa? Puyeng. Puyeng enggak? Itu ada 4 pertanyaan ya. Setiap apa namanya, setiap kelompok ada 4 pertanyaan. Kurang 10 menit. Kurang 10 menit enggak apa-apa. Ayo, cari kalau apa namanya? Kalau memungkinkan cari di laptop apaan? Di buku paket atau LKS. Tuh. Yo, masih semangat?
Kalau ada yang ditanyakan, monggo. Faktor penyebabnya pelanggaran itu apa saja, Bu? Mari. Apa? Coba Ibu mau tanya apa? Egois. Sopo nih kena hang egois? Pokoknya aku mau sampean aku. Sopo? Egois namanya. Terus apa lagi? Tidak toleran. Apa tidak toleran? Tidak menghargai orang lain ya. Non ya. Mau mana aja nggak apa-apa. Yang presentasi kalau yang mau contoh kelompok 4 sudah selesai Bu saya. Monggo nggak apa-apa, bebas. Kalau memang nggak apa-apa, bebas. Yang penting kerjakan bareng-bareng. Siapa yang duluan selesai, monggo nggak apa-apa. Dipresentasikan di depan gitu. Nggak harus kelompok. Bukan aku nomor 1, aku tahu sih nomor 1 mesti aku sih akan mengerti. Nah, emang sama sudah selesai kelompok berapa? Oh, tinggal sedikit. Ayo. Kelompok 3 sudah. Kelompok 1. Aku ini kelompok 1 melek aku sudah ini. Ya, ayo. Pokoknya anak ibu ini best pokoknya tuing no. Kurang berapa menit? Ayo, kurang berapa? 5 menit. 5 menit lagi. Ayo, 5 menit.
Ojo semangat enggak apa-apa. Kita kan di sini belajar. Oke. Ayo, ini kelompok berapa dulu yang maju? Ayo, coba kalau yang merasa aku kok mesti aku pas nomor siji terus bisa nomor siji. Ayo siapa wes yang mau maju kelompok 1 enggak apa-apa. Kelompok 2 gini kan memang beda-beda ya kan. Jadi terserah kelompok sama aja enggak apa-apa. Ayo. Kelompok berapa? Kelompok 3 mungkin? Enggak. Kelompok 4 belum. Aman? Kelompok 2 sudah? Nah, biar selesai semua dulu. Dijelaskan ya, itu termasuk pelanggaran hak atau pelanggaran kewajiban. Dijelaskan dulu biar teman-temannya tahu. Jadi kan karena memang sampai itu beda-beda, jadi dia tahu. Oh, yang dijelaskan ini pengingkaran kewajiban. Oh, yang dijelaskan kelompok 1 ini pelanggaran hak gitu ya. Kelompok 2, oke? Ayo maju, tepuk tangan dulu. Ayo kelompok 2, maju. Ayo bimbing ya, kelompok Om. Nah, gak apa-apa. Ayo. Ayo salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Maria dari 12 akuntansi. Dan saya Amanda dari kelas 12 akuntansi. Dan saya Febila Yumira Makarina dari 12 akuntansi. Dan saya Siti Nafisya dari kelas 12 akuntansi. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang pelanggaran hak, yakni tentang perkelahian. Dari video yang telah diputar terkait perkelahian antar pelajar di sekolah, aksi tersebut telah melanggar nilai-nilai universal asasi manusia. Seperti yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Jelas tidak teman-temannya? Jelas? Tidak ngomong. Coba ya. Coba. Ini dari kelompok 2 menjelaskan tentang pelanggaran hak ya. Yang video nomor 2 tadi menjelaskan tentang pelanggaran hak. Tentang apa dong? Perkelahian. Saya monggo. Terkait perkelahian antar pelajar di sekolah, aksi tersebut telah melanggar nilai universal hak asasi manusia. Seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan nasional. Adapun beberapa faktor pemicu terjadinya perkelahian, yakni faktor internal dan faktor eksternal, yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Anissa Amanda. Ada berapa faktor? 2. Internal sama eksternal. Nah, dijelaskan sama bisa. Saya akan menjelaskan tentang faktor internal dan faktor eksternal. Saya di sini akan menjelaskan tentang faktor internal dan faktor eksternal dari perkelahian di sekolah. Yang pertama, masa-masa krisis identitas para remaja. Penilaian identitas dari remaja adalah bentuk penanaman terhadap nilai-nilai yang akan mewarnai kepribadiannya.
Jika masa ini tidak diinternalisasi dengan nilai positif atau figur yang baik, maka mereka akan bercuma yang jelek. Seperti contoh yang akan berakibat buruk, yakni munculnya penyimpangan perilaku seperti melakukan aksi perkelahian. Yang kedua, kontrol diri yang sangat lemah. Kontrol diri merujuk pada ketidakstabilan emosi, yakni mudah marah, frustasi, dan kurang peka terhadap lingkungan di sekitarnya. Sehingga ketika menghadapi masalah, mereka cenderung melarikan diri atau menghindarinya, bahkan lebih suka menyalahkan orang lain hingga memicu terjadinya perkelahian. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh Bebila Ayu. Ayo, monggo. Ya Bila. Maju, Mbak Papa. Maju berkerumu teman-temannya. Yang lain dengarkan ya. Ojo ngomong iki egois. Oh, egois. Kurang banget. Ngomong ada ngomong. Ayo, Mbak Bila. Kedua, faktor eksternal menyebabkan tawuran pelajar. 1. Kurangnya pengawasan orang tua. Ketika orang tua tidak memberikan pengawasan yang memadai, remaja cenderung akan melakukan perilaku agresif atau aktivitas kriminal. Orang tua yang kurang perhatian dengan perkembangan lingkungan anak akan membuat para remaja cenderung berteman dengan orang yang salah dan mengambil resiko yang tidak perlu. 2. Tekanan teman sebaya. Teman sebaya juga merupakan agen sosialisasi yang punya peranan penting dalam terjadinya aksi tawuran. Hal ini karena anak-anak cenderung terlibat dalam perilaku beresiko atas perkelahian ketika mereka bertindak sebagai sebuah kelompok. Adapun cara untuk mengurangi terjadi perkelahian sekolah akan dijelaskan oleh Siti Novisitia. Nah, maka dari itu, perlunya pihak-pihak manajemen sekolah membuat peraturan yang tegas, serta melakukan pendekatan emosional dari pihak sekolah secara umum kepada siswa. Selain itu, siswa juga harus selalu terkontrol dan termonitoring baik di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan luar sekolah. Adapun cara untuk mengurangi terjadinya perkelahian selain membuat peraturan yang tegas, yakni 1. Memberikan pendidikan anti tawuran. 2. Memisahkan pelajar berotak kriminal dari yang lain. 3. Kolaborasi belajar bersama antar sekolah. 4. Dan membuat program ekstrakurikuler tawuran. Dalam hal ini, pemerintah juga dapat ikut serta untuk mengurangi terjadinya perkelahian di luar sekolah dengan cara melakukan razia pada saat jam-jam yang dianggap terjadinya tawuran, melakukan sosialisasi tentang bahaya-bahaya tawuran, dan mengajak masyarakat untuk toleransi antar sesama. Dari hal tersebut, setidaknya ada upaya untuk mencegah dan mengantisipasi agar perkelahian atau tindakan yang menyebabkan tindak kriminal atau pidana terjadi. Ya. Nah, kita coba dari kelompok 2 yang presentasi, ada yang mau menanggapi atau menambahkan? Monggo. Ayo, siapa? Kelompok 3. Ya, Pak. Menambahkan Bu, Ya. faktor teknologi juga dapat menjadi penyebab terjadinya perkelahian siswa Bu. Karena siswa yang melakukan adegan perkelahian di sosial media atau TV yang membuat siswa menirukan adegan kekerasan tersebut di dunia nyata. Tuh, berarti faktor teknologi juga mempengaruhi ya, karena sekarang anak-anak remaja itu cenderung menggunakan alat teknologi tidak baik dan murah ajar. Ya. Coba mau tanya, dari kesimpulan kalian presentasi itu apa? Dari perkelahian tersebut berarti faktornya ada 2, dari diri sendiri sama faktor dari luar.
keluarga, apalagi sekolah, teman, ya kan? Teman juga mempengaruhi. Jadi pinter-pinter memilih teman. Gitu ya? Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kesalahan maupun perkataan yang kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, siapa lagi yang mau presentasi? Ayo. Kelompok berapa? Satu ini. Ayo. Kelompok 4 mungkin? Belum. Kelompok 3, ayo. Kelompok 3 maju. Ayo dok, kelompok 3. Loh, gak ada yang maju nanti ini, ayo. Kelompok 3. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan menganalisis video tentang pembolosan sekolah. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayati. Nama saya Naila Syafaa. Nama saya Dwi Putri Salika. Oke. Oke. Dari video yang telah kita lihat tadi, terkait dengan pembolosannya terjadi di sekolah. Hal tersebut merupakan bagian dari pengenalan Dari video yang telah kita lihat tadi, terkait dengan pembolosannya terjadi di sekolah, hal tersebut tergolong dengan pengingkaran kewajiban. Dan pembolosan tersebut dibagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal muncul karena siswa yang suka membolos sekolah. Dan sekolah hanya dijadikan tempat singgah dari rutinitas yang membosankan di rumah. Faktor selanjutnya, faktor eksternal. Faktor eksternal bisa muncul karena pergaulan yang tidak baik, tidak adanya dukungan dari orang tua, guru, dan guru yang kurang memperhatikan siswanya. Maka dari itu, perlunya dukungan dari sekolah agar siswa dan siswi tidak membolos. Selain itu juga, siswa harus mengikuti peraturan yang ada di sekolah dan tidak membolos lagi. Dari hal tersebut, upaya yang dapat dilakukan sekolah untuk mengatasi siswa yang suka membolos yaitu dengan adanya 1. Mensosialisasikan peraturan dan sanksi kepada siswa yang membolos. Jadi, agar siswa tidak membolos lagi, para guru melakukan sosialisasi tentang peraturan dan sanksi yang diberikan kepada siswa yang membolos dan tidak menaati tata tertib sekolah. 2. Memberikan pemahaman tentang manfaat belajar. Salah satu penyebab siswa membolos adalah karena tidak memiliki motivasi dan semangat belajar. Motivasi belajar siswa menurun karena merasa apa yang dipelajarinya tidak berguna. 3. Membina hubungan baik dengan orang tua siswa. Orang tua adalah partner guru dalam mendidik siswa. Jadi apabila guru menjalin hubungan baik dengan orang tua siswa, akan lebih mudah dalam berkomunikasi antara guru dan murid. 4. Membangun hubungan baik dengan siswa. Jadi jika hubungan guru dengan siswa baik, maka siswa akan lebih nyaman di sekolah dan tidak akan membolos. 5. Bersikap tegas. Guru harus bersikap tegas kepada siswa agar siswa tidak berani membolos.
Tapi guru juga tidak boleh terlalu keras terhadap siswa agar siswa tidak memberontak saat diberi nasihat karena merasa terlalu tertekan. Oke. Teman-teman, saya melanjutkan dari Nailatul Syafa'ah ya. Penyebab pembolosan siswa di sekolah. 1. Siswa juga dapat membolos karena tidak senang dengan sikap dan perilaku gurunya. Mungkin gurunya terlalu membosankan. Mungkin terlalu tegas. Yes, benar. Yang kedua, merasa kurang mendapatkan perhatian dari guru. Sudah perhatian ya. Terus yang ketiga, merasa dibeda-bedakan oleh guru. Mungkin proses belajar mengajar yang membosankan. Oke, yang kelima, penjelasan guru yang terlalu panjang hingga siswa mengantuk dan membosankan. Tapi kalau seumpama gurunya terlalu menjelaskan terlalu singkat, muridnya pun nggak paham, gitu ya Bu. Terus jadi yang yang keenam, materi atau pelajaran yang tidak disukai. Siswa-siswa yang membolos mungkin karena pelajarannya yang tidak disukai. Yang tidak pernah mengajar atau bolos sehingga mengakibatkan siswa malas masuk kelas. Mungkin gurunya nggak pernah ngajar ketika siswanya masuk kelas buat pelajaran, jadi siswanya malah bolos. Jadi gurunya nggak pernah masuk nggak pernah masuk kelas, jadi siswanya itu bosan, makanya bolos aja. Coba dari kelompok lain mungkin ada yang menanggapi atau menambahkan dari penjelasan kelompok 3 tentang pengingkaran kewajiban ya Dok ya? Pengingkaran kewajiban yang dilakukan oleh siswa di lingkungan sekolah. Ayo, dari kelompok berapa Dok? Dari kelompok 4, monggo. Orang tua yang kurang dalam memberikan perhatian terhadap pendidikan anaknya. Yang kedua, perceraian orang tua yang mengakibatkan seorang anak memakai. Dan yang ketiga, kurangnya kasih sayang. Saya ulangi ya. Yang pertama, orang tua yang kurang dalam memberikan perhatian terhadap pendidikan anaknya. Yang kedua, perceraian orang tua yang mengakibatkan seorang anak itu bersama kakek dan neneknya. Yang ketiga, kurangnya kasih sayang. Jadi dari kelompok 3 ya, 3 ditambahi ada yang tambahkan dari kelompok faktor orang-orang keluarga juga mempengaruhi anak itu bolos karena apa tadi Dok? Karena tinggal sama ya orang tuanya bercerai, itu mempengaruhi berarti ya. Terus apalagi tinggal bareng nenek kakeknya ya. Jadi ada penambahan nanti ada ya. Dari sini sudah paham apa gimana? Sudah? Yes. Sudah Dok? Cukup. Oke. Jadi gitu aja teman-teman. Salah kata dan ucapan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini kelompok 1. Tadi dikasih kesempatan. Oh, kelompok 1. Ayo, tadi kelompok 1 maju. Ayo kelompok 1. Yuk. Dok, kalau hujan kesini aja. Kan memang mulai tadi kan sempat terus ya hujannya ya.
Geser aja dok, nggak ada jendelanya. Yuk, perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bisa, bisa Bu. Ya, Bapak, ayo bilang egois. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fitriani. Nama saya Tita Trianza Baini. Nama saya Rania Baini. Kami dari kelompok 1 akan menganalisis video nomor 1, yakni tentang pembulian atau tentang pelanggaran hak. Saya akan membacakan nomor 1. Pada kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, maka apakah pemberian hukuman bisa meminimalisir tingkat pelanggaran yang terjadi? Iya, dengan hukuman yang memberikan efek jerah, tingkat pengingkaran di sekolah secara berkala dan berkurang, bahkan tidak ada dengan cara memberikan teguran secara lisan, memberikan pengarahan, membuat surat atau perjanjian memanggil yang bersangkutan bersama orang tuanya, agar yang bersangkutan tidak mengulangi lagi pelanggaran yang diperbuatnya. Untuk mengatasi siswa yang melanggar tata tertib sekolah harus membuat mereka disiplin, baik selama masih menggunakan seragam sekolah maupun tidak. yakni dengan menumbuhkan kesadaran pada siswa sebelum menjatuhkan hukuman kepada siswa yang melanggar tata tertib tersebut. Sebaiknya siswa yang telah melanggar tersebut diberikan kesadaran yang bisa membuat sadar akan pentingnya mematuhi tata tertib di sekolah yang telah dibuat. Nomor 2 akan dibicarakan akan dibaca sama teman kita. Apa-apa. Saya akan membacakan soal nomor 2. Bagaimana cara mengurangi tindakan perundungan yang masih bisa terjadi di sekolah, yakni dengan 1. Sosialisasi pemahaman perundungan di lingkungan sekolah. Cara mengurangi perundungan yang pertama, yakni satuan pendidikan yang harus bisa memberikan pemahaman mengenai perundungan kepada seluruh warga sekolah, baik guru, tenaga pendidikan, hingga peserta didik mempunyai pemahaman terkait perundungan atau bullying. 2. Memberikan aturan yang tegas untuk pelaku perundungan. Salah satunya adalah dengan menetapkan mekanisme penanganan kasus atau menetapkan aturan yang tepat di sekolah. Hal ini guna membuat perundungan berpikir 2 kali untuk melakukan tindakan tersebut. 3. Memastikan jalur komunikasi yang terbuka untuk pelapor kasus perundungan. Pembentukan mekanisme dan standar nasionalisme untuk jalur komunikasi pelaporan yang aman dan sensitif adalah salah satu cara agar kasus perundungan bisa lebih terungkap. 4. Mengadakan kegiatan anti perundungan. 1. Satuan pendidikan bisa memulai program sekolah yang menyebarkan pesan dan perilaku kebaikan untuk membangun norma yang menentang perundungan seperti anti bullying day, peta seni, penandatanganan deklarasi anti bullying oleh seluruh warga sekolah. 5. Mendeteksi tindakan perundungan di sekolah. Salah satunya adalah memperhatikan ciri-ciri seseorang yang mengalami perundungan dan menawarkan bantuan yang sesuai. Jika melihat tanda-tanda seseorang itu menjadi korban perundungan, maka lakukanlah pendekatan dengan korban untuk mengetahui detail perundungan lebih lanjut agar kita bisa memberi ia dukungan.
lingkungan untuk bangkit dan melawan perundungan yang dialami. Nomor 3 akan dibacakan oleh Depan dok, teman yang dari depan, yang lain nggak boleh egois. saya akan membacakan nomor 3. Menurut Anda, faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban pada video tersebut? 1. Pelaku bullying jelas tidak memiliki perasaan dan tanggung jawab terhadap tindakan yang telah dilakukan. Pembuli selalu ingin mengontrol, mendominasi, dan tidak menghargai orang lain. Mereka melakukan bullying sebagai bentuk balas dendam dan bisa terjadi karena lingkungan sekolahnya yang sangat mendukung untuk melakukan bullying. Sudah? Belum, Bu. Oh, belum. Ya. Nomor 4, bagaimana upaya pemerintah dalam menenangkan Bagaimana upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara pada video tersebut? yakni ada 5 penanganan. 1. Jadikan topik pembicaraan. Interaksi guru dan murid di kelas bisa Anda manfaatkan untuk menjadikan perundungan atau bullying ini topik pembahasan. Beri kesempatan murid untuk memahami apa itu penindasan. 2. Biasakan kerjasama. Guru-guru bisa membiasakan murid-murid untuk tergabung dalam sebuah proyek kolaborasi kebersamaan untuk membuat sebuah karya bisa memupuk kerjasama lain. 3. Responsif, segera ambil tindakan bila melihat gelagat bullying, misalnya dalam bentuk intimidasi dan dengan langsung mengambil tindakan dan mengajak bicara pelaku dengan dewasa. Harus mendukung korban dan saksi kasus bullying. 4. Hadapi pelaku bullying. Pemerintah bisa langsung menghadapi pelaku bullying secara pribadi karena menantang pelaku bullying di depan anak lain justru akan membuat mereka besar kepala. 5. Libatkan orang tua. Beritahu orang tua baik dari pihak pelaku bullying maupun korban. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menanggapi atau menambah dari kelompok lain? Kelompok 1 tentang pelanggaran hak dan perundungan. Ya. Mungkin ada yang mau nambahi? Maaf Bu, kami kurang paham tentang kelompok 1. Mungkin Bu Faiz bisa menjelaskannya secara singkat. Oh gitu ya. Jadi gini, biasanya kalau pelanggaran hak itu kan kita sebagai sesama mengambil haknya aja. Kita tadi sudah membahas tentang kewajiban warga negara kan itu. Nah, kalau perundungan tersebut itu terjadi karena apa yang disebutnya itu? Bentar Bu, Ibu bisa Penyebar. Enggak apa-apa kok. Mereka faktor perundungan terjadi itu karena apa saja dong? Pelaku bullying. Nah, faktor terjadinya. Faktor mana tadi? Karena itu Bu, lingkungan sekolah. Nah,
lingkungan sekolah sangat mendukung siapa? Mendukung pelaku bullying. Jadi mohon anak-anak ibu semua ya, jangan ada yang jangan ada yang membuli karena beda-beda dok. Perasaan orang satu sama yang lain itu beda-beda. Mungkin sampai niatnya bergurau, tapi yang lain kan beda, kan gitu. Menyinggung, apalagi menindas, apalagi sampai kekerasan, bertengkar gitu ya. Wes, gak boleh seperti itu. Semua di sini keluarga. Di kelas 12 AK ini semua keluarga, gak ada entah itu si A, si B, si C, nggak ada. Jadi ibu kenapa ibu menampilkan tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di lingkungan sekolah? Karena ini juga ibu harus biar sampean tahu, oh berarti saya nggak boleh seperti ini. Oh berarti saya harus seperti ini sama teman. Oh berarti saya harus ini sebagai warga negara yang baik. Itu ya, sudah paham? Nah, kenapa? Dulu naik hati. Iku ngomongnya sopo ya lu hati. Bisa dibicarakan. Dibicarakan dengan baik-baik. Makanya kenapa? Ayo kita sesama teman terutama ya ngomong itu yang fair. A ya A, B B gitu loh. Ya, karena perundungan itu bisa terjadi karena pertama ketidaksukaan kan ya. Iku kok aku kok yo, iku mau tak koncon wis, oleh gak pati iso, mohon maaf kan gitu. Ojo iku lah. Itu termasuk apa? Pelanggaran hak kan? Tak boleh seperti itu gitu. Jadi kalau ada apa-apa dibicarakan. Bu makin gerunek hati nih Bu, pokoknya Bu. Iya yo. Gitu. Ya? Egois. Coba mungkin ada yang mau menambahi. Bu, kenapa sih perundungan itu sering terjadi? Iya, karena tadi dong. Yang pertama itu karena miskomunikasi. Kadang dia merasa si pelakunya ya merasa dia itu paling. Ojo ambil itu, guys. Itu mestinya gak tahu, mohon maaf, gak tahu berpikir mesti awak ederen tak lah. Itu awalnya kan dari hal kecil seperti itu ya, benda. Iya. Iya. Nah, terus mesti lek ning kantin gak tahu sango. Aku njaluk tok ning aku. Aku dene. Sudah jelas dari sini, Dok. Nah, oke, ayo, Dok. Sudah diakhiri. Ada yang menambahkan? Bon, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ayo, sekarang kelompok terakhir berapa? Kelompok 4. Sebagai penutup ini. Dok, kalau hujan ke sini saja. Karena memang mulai pagi kan kita hujan. Alhamdulillah ya anak-anak, terima kasih banyak. Ayo kelompok 4, kelompok terakhir. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan tentang pengamatan kami tentang video yang telah diputar tadi, yaitu pengingkaran kewajiban tentang membuang sampah. Pembuangan sampah kenapa? Pembuangan sampah Sembarangan. Pembuangan sampah kok sama Tanggapan saya terkait video tersebut yaitu kurangnya kesadaran diri akan kebersihan lingkungan. Padahal jika budaya membuang sampah pada tempatnya dilakukan oleh berbagai pihak, lingkungan akan menjadi bersih, berdampak pada kesehatan dan keindahan lingkungan. Selain itu, bencana alam yang diakibatkan sampah bisa teratasi, yaitu banjir.
Terus? Saya Dwi Septia dari kelompok 4. Dwi Septi. Ayo. Tanggapan saya terkait video tersebut yaitu kurangnya kesadaran diri dan kebersihan akan kebersihan lingkungan. Padahal jika budaya membuang sampah pada tempatnya dilakukan oleh berbagai pihak, lingkungan akan menjadi bersih, berdampak pada kesehatan dan keindahan lingkungan. Selain itu, bencana alam yang diakibatkan sampah bisa teratasi, yaitu banjir. Yang pertama, pada kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, apakah pemberian sanksi bisa meminimalisir tingkat pengingkaran yang terjadi? Jawabannya tidak, karena yang saya ketahui di lingkungan kota, meskipun sudah diberi papan peringatan dan denda, tetap saja membuang sampah di situ. Kemudian, cara mengurangi tindakan warga membuang sampah di sungai akan disampaikan oleh Dwi Septia. Sophia Artika Dewi. Pertanyaan nomor 2, bagaimana cara mengurangi tindakan warga membuang sampah di sungai yang masih terjadi? Tidak hanya pemerintah saja yang bertanggung jawab untuk mengatasi sampah di Indonesia, namun warga pun dituntut untuk berperan aktif dalam melakukan penanggulangan sampah. Salah satu caranya adalah dengan membuat sanksi sosial yang telah disetujui oleh seluruh warga masyarakat. Misalnya saja, melakukan kerja bakti membersihkan sungai dan lingkungan setiap 2 minggu sekali. Membuang sampah di sungai pertama kali akan diingatkan ketika berkumpul di forum desa. Peringatan tersebut untuk membuat pembuang sampah tersebut malu dan memberi peringatan untuk warga lainnya untuk tidak membuang sampah di sungai. Jika warga tersebut terus melanggar lagi, bisa dikenakan sanksi yang lebih tegas. Sebab jika sampai sungai tersebut banjir, itu membanjiri seluruh rumah warga sehingga semua akan kena dampaknya. Soal ketiga kan ya. Soal ketiga, faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban pada video, yaitu tidak ada fasilitas TPA atau tempat pembuangan akhir, terutama pada rumah padat penduduk. Tidak ada sosialisasi dari pemerintah setempat terkait pembuangan dan pengolahan sampah. Kesadaran diri akan kebersihan lingkungan. Soal nomor 4, bagaimana upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara pada video tersebut, yaitu menyediakan tempat sampah organik dan non-organik di setiap jalan, membentuk peraturan perundang-undangan, membentuk peradilan. Peradilan yang kuat akan memberikan perlindungan yang baik terhadap tindakan-tindakan yang menjurus kepada pelanggaran hak warga negara. Ya, mungkin dari kelompok lain ada yang belum. Sudah. Coba kelompok lain mau menanggapi. Ayo. Tanggapan saya Ya, menambahi. Membuang sampah sembarangan harusnya petugas keamanan sendiri. Soalnya membuang sampah sembarangan ini sangat memprihatinkan, apalagi di musim hujan. Banyak kasus banjir di seluruh daerah. Maka dari itu kita harus sayang dan mencintai negara kita. Dengan cara kita membuang sampah sembarangan. Kalau tidak dari kesadaran sendiri, maka memperkirakan negara kita. Jadi ada yang menambahkan harus dibedakan ya sampah organik
organik atau plastik sama yang non-organik gitu. Terus tadi ada yang menambahkan harus ada kamar sendiri. Wah, ini yang susah ini. Ya wes, apa? Ayo dong, sudah selesai? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah lega? Jadi masing-masing kelompok tadi sudah mempresentasikan hasil pengamatannya. Yang kelompok pertama itu tentang pelanggaran HAM, yang kelompok kedua tentang pelanggaran HAM, kelompok ketiga tentang pengingkaran kewajiban warga negara, khususnya di lingkungan sekolah ya. Terus yang terakhir tentang pengingkaran kewajiban warga negara, membuang sampah di sungai, nggak boleh ya. Kalau musim hujan seperti ini, nah ya kan, banjir di mana-mana. Bukan kita saja yang rugi, tapi masyarakat lain, gitu ya. Coba sekarang Ibu mau apa ya? Simpulkan dulu. Siapa yang mau menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini? Mulai tadi pembahasan materi, Ibu memutarkan video, PPT secara singkat, sampai akhirnya kita presentasi di depan per kelompok masing-masing. Ayo siapa? Ya, Nurul. Ayo, gimana? Jadi kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari bahwa kita sebagai pelajar harus tahu pentingnya hak dan kewajiban agar kita tahu hak apa yang harus kita dapatkan dan kewajiban apa yang harus kita laksanakan. Oh gitu. Gini. Jadi dalam pembelajaran hari ini kita harus tahu sebenarnya yang harus kita laksanakan itu haknya dulu apa kewajibannya dulu? Ayo. Kewajibannya dulu, baru nanti hak akan terpenuhi. Kalau jadi warga negara yang baik harus membayar pajak dulu, baru nanti akan wajib. Terus kalau kita jadi siswa nih, kewajiban kita dulu apa? SPP Bu, belajar. Ojo belajar mulai sesuk wayah Bu Faik. Iki kudu belajar iso nanti pertanyaan lah. Atau waktunya mau ujian, baru belajar iki wis. Nah, kalau mau mendapatkan hasil yang baik, berarti kewajibannya apa dulu? Belajar dulu. Kalau pas ujian nanti nilainya bagus, baru hak sampai sudah terpenuhi gitu ya. Jadi anak-anak sekalian semua, mari kita bareng-bareng jadi siswa yang baik, warga negara yang baik, biar sama-sama tentram. Hidup kita itu tentram, aman, negara kita juga tentram, aman gitu ya. Wes, terima kasih semuanya the best. Semuanya bagus-bagus. Ibu kasih nilai yang kelompok pertama paling rewet ya. Nah, kelompok kedua paling kompak. Kelompok ketiga paling diam tapi mari. Kelompok 4 kritis. Nah, ingat untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang apa? Ayo. Pinter. Peran lembaga penegak hukum. Diinget-inget. Aduh, ini kok kudu belajar ya. Ada berapa? 5. Ada 5, pinter sekali. Yang pertama? Polri. Ya. Yang kedua? Kejaksaan. Bagus. Yang ketiga? Hakim. Yang keempat? Advokat iki apa sih sajane? Pengacara, udah pengacara. Ojo pengangguran banyak acara loh ya. Pengacara atau advokat. Yang terakhir KPK. KPK dong, KPK. Pelajari itu nanti akan Ibu ini lagi. Ya,
Sebelum Ibu tutup, ini Ibu ada lembar refleksi. Kira-kira apakah anak-anak Ibu yang di sini semua paham tidak tentang pembelajaran hari ini? Terus apa yang perlu dievaluasi dari pembelajaran ini? Contoh, Ibu tadi Ibu ngajarnya terlalu cepat atau enggak Bu, sudah pas, sudah oke, enggak apa-apa. Jadi ini isinya nanti tentang pemahaman sampean. Apakah kamu mengerti tentang materi yang Ibu sampaikan? Mohon dijawab. Terus Ibu nanti evaluasinya apa? Apakah Ibu kurang kurang pelan mungkin? Ibu sudah jelas, Ibu nanti minggu depan seperti ini lagi. Monggo, nggak apa-apa ya. Ayo, nih, ayo Dok, bagikan Dok. Yes. Ayo, Ibu kasih waktu 2 menit. Ayo, diisi refleksi diri sama evaluasi pembelajaran hari ini. Ibu sudah oke. Ibu besok seperti ini lagi ya, nggak apa-apa. Ayo, 2 menit. Oke, sisa, sampai sudah. Ayo, isi refleksi dulu sama evaluasi pembelajaran. Kira-kira kurangnya apa? Ibu tidak kurang apa-apa. Ya, refleksi sama evaluasi tentang pembelajaran hari ini. Kira-kira yang perlu dievaluasi apa? Ibu, nanti PPT-nya kurang menarik. Ibu kurang jelas kalau ngomong kecepatan. Tapi mungkin kalau anak-anak Ibu sudah terbiasa. Sudah? Ayo kumpulkan. Sudah? Ya, ayo. Ya. Ayo kumpulkan. Ayo. Sudah dong. Nanti Ibu baca kira-kira apa yang perlu dievaluasi untuk pembelajaran hari ini. Ayo. Sudah? Ayo. Bon. Nah. Sudah semua? Ayo. Not? Hah? Sudah? Tuh. Sudah, Dwi? Sudah? Nah, terima kasih. Terima kasih
Jadi anak-anak ibu jangan lupa tetap belajar di rumah. Minggu depan saya ulangi kembali, kita membahas materi tentang peran lembaga penegak hukum ya. Yes. Ayo kita penutup dulu. Ayo Dok. Ketua kelasnya pimpin doa dulu. Nggak usah ada apa-apa wes hujan, karena kan hujan nggak apa-apa seperti itu aja nggak apa-apa. Ayo Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.